Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Anglikan Indonesia. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah Minggu online Gereja Anglikan Indonesia Jemaat Paulus Bandung. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita.
Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapan-Nya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena sampai pada saat ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Allah begitu baik dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami siap untuk beribadah, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo jemaat semua, Shalom, apa kabar? Saya harap semuanya baik di rumah, dan tunggu apa lagi, mari kita memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan.
Pembacaan pertama terambil dari Zakaria pasal 9 ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai selesai. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang yang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang bangkit di antara orang mati." Demikianlah firman Tuhan. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we'll live for you. Holy, there is no one like you. There is
Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami agar kami mampu mendengarkan suara-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, dari Injil Lukas 16 yang sudah dibacakan tadi, Yesus mengajarkan tentang kehidupan ini. Bahwa hidup ini bukan hanya hari ini dan di sini. Tetapi hidup ini juga adalah nanti dan di sana. Hidup itu ada di dalam satu kekekalan. Bahwa ada orang kaya dan ada orang miskin, itu merupakan satu realitas dalam kehidupan kita ini. Yesus mengajarkan bahwa ada perbedaan di sini dan sekarang ini dan yang akan datang. Jadi kalau kita berbicara tentang kaya maupun miskin, hal ini kita tidak dapat ukur dari jumlah harta yang dimiliki oleh mereka. Tetapi ditentukan oleh sikap hati mereka atau kita terhadap kepemilikan itu. Katakanlah seorang yang memiliki satu HP, satu handphone, dan dia begitu bangga dengan HP itu. Dia membanggakan HP-nya yang baru itu di hadapan kawan-kawannya yang tidak punya. Nah, sikap ini yang menentukan dia itu kaya atau miskin. Jadi sikap tinggi hati merasa tingkat sosialnya di atas orang lain yang tidak punya, dan apalagi merasa lebih benar dan merasa bahwa dia itu lebih diberkati oleh Tuhan. Sikap inilah yang sebetulnya sama dengan sikap orang-orang Farisi yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu. Mereka merasa bahwa mereka itu tingkat sosialnya lebih tinggi. Oleh sebab itu mereka menyebut diri mereka itu anak-anak Abraham. Nah, orang yang tadi saya katakan bahwa dia barangkali cuma memiliki satu HP. Tetapi sikap dia justru inilah yang dimaksudkan dengan sikap orang kaya. Tapi sebaliknya juga ada orang yang barangkali memiliki harta kekayaan yang cukup banyak, uangnya bertriliun-triliun rupiah. Tetapi dia tidak membanggakan itu, dia merasa ini adalah berkat Tuhan. Dan dia harus menjadikan itu sebagai berkat bagi orang lain. Kita tidak dapat mengatakan bahwa orang itu adalah orang kaya. Tetapi orang yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Nah, kembali kepada orang kaya yang dimaksudkan oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa Bapak Abraham berkata kepada orang itu seperti ini. Hai anakku. Karena mereka mengatakan bahwa mereka itu anak Abraham. Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus, segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara sekalian, Yesus tidak mengajarkan bahwa kita itu harus menjadi miskin seperti Lazarus supaya bahagia di surga. Tetapi kalau Anda dan saya diberi harta atau kekayaan, maka Yesus maksudkan sikap kita itu terhadap harta itu harus diubah. Yaitu melihat kekayaan itu sebagai pemberian Tuhan semata-mata dan bukan untuk kesombongan pribadi.
Harta itu harus dilihat bahwa itu adalah pemberian Tuhan untuk menjalankan misi Allah di dunia ini. Bahwa Allah mau memberkati orang lain yang berkekurangan melalui Anda dan saya yang diberikan kelebihan untuk memiliki. Nah, jika itu adalah sikap Anda dan saya, maka di saat Anda kehilangan apa yang menjadi milik Anda, atau katakanlah mau menjadi miskin, Anda tetap merasa bahagia karena Anda selalu berpikir bahwa apa yang hilang itu bukanlah milik Anda. Dan kehidupan Anda tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, yaitu materi yang ada di dunia ini. Ya, situasi dunia saat ini yang dihantam oleh virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 itu memberikan satu pemahaman bagi kita saat ini, yaitu bahwa orang mulai menyadari bahwa harta kekayaan menjadi tidak berarti. Kita bisa bayangkan ada dua orang. Yang satu sebutlah dia orang kaya. Yang satu miskin. Yang katakanlah hanya hidup di jalanan dan hanya mengharapkan pemberian orang lain untuk makan. Dan mereka berdua pada satu waktu positif virus corona. Dan mereka harus masuk di ruang isolasi. Yang kaya barangkali merasa ini suatu siksaan. Karena dia tidak dapat memakai mobilnya, dia biasanya tinggal di kamar atau rumah yang mewah. Dan dia barangkali menikmati makanan kesukaannya, tapi sekarang dia ada di ruang isolasi, dikurung. Yang miskin, yang hanya hidup di pinggir jalan, merasa senang karena dia bisa menikmati tidur di ruangan. Bagi dia ini ruang mewah, ber-AC, dapat makanan. Dan masih di bumi, dia sudah dapat merasakan surga itu. Dia lupa bahwa dia itu terkena virus corona. Kita bisa membayangkan akan suasana hatinya. Waduh, kenapa enggak dari dulu begini? Padahal dia terkena virus corona. Virus corona mengajarkan kita juga untuk melihat kepada Tuhan. Maksud saya dalam situasi seperti ini, kita diajar untuk melihat kepada Tuhan sebagai penguasa, sebagai raja. Dan percaya bahwa Dia tidak mencelakakan hidup kita. Kita yakin bahwa Allah pencipta langit dan bumi ini menciptakannya begitu sempurna, begitu baik. Pada hari pertama dia katakan, setelah dia menciptakan, dia katakan baik. Allah melihat hari kedua baik, hari ketiga baik, hari keempat baik, hari kelima baik, hari keenam terakhir dia bekerja. Dia katakan sungguh amat baik. Jadi kalau Allah mengatakan bahwa apa yang dia ciptakan di dunia ini adalah baik, lalu pertanyaannya, apa yang tidak baik? Yang tidak baik itu adalah pengalaman kita. Tetapi di mata Allah, segala sesuatu itu ada maksud dan tujuannya. Percaya kepada Allah yang demikian, artinya kita percaya bahwa Allah tidak mungkin mencelakakan hidup kita. Lalu kemudian Anda berkata, kenapa saya sakit? Kenapa tiap hari banyak orang mati? Kenapa ada penderitaan seperti ini? Ingat bahwa
Ketika itu terjadi, kita harus percaya dan pegang akan janji Tuhan. Ingat bahwa seperti yang dikatakan di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 12, bahwa dia berjanji akan menjaga umat pilihannya. Janji hidup kekal yaitu surga, bukan di dunia ini. Tetapi dia berjanji untuk memberikan suatu kehidupan yang berkualitas. Suatu kehidupan yang sebenarnya. Dan itu tidak hanya di dunia ini. Tetapi itu adalah kehidupan yang kekal yang dia janjikan kepada kita. Dan hidup itu adalah membahagiakan. Percaya kepada Tuhan artinya kita tidak bergantung kepada harta. Walaupun kita juga mungkin menikmati harta kekayaan, uang dan apa yang Tuhan berikan di dunia ini. Toh semua kita, lambat atau cepat, akan sakit dan mati. Ini adalah suatu rangkaian kehidupan kita. Bahwa kematian itu tidak dapat dipisahkan dari tubuh jasmani ini. Namun demikian, apa yang dialami oleh orang-orang percaya ialah bahwa dia menjanjikan suatu kehidupan yang tidak hanya dibatasi di dunia ini, tetapi suatu kehidupan yang kekal. Artinya apa? Sakit, penderitaan, kematian bukanlah sesuatu yang disebut sebagai akhir dari segala-galanya. Kematian di dunia ini adalah semacam batu loncatan untuk memasuki suatu kehidupan yang baru, yang penuh damai, yang disebut oleh Yesus sebagai surga. Nah, saudara-saudara sekalian, iman kita mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan yang berkuasa dan menjanjikan. Ketika kita itu hanya melihat bahwa hidup ini hanya di dunia ini, maka kita menjadi takut dengan segala sesuatu yang kita hadapi. Tapi kalau kita percaya bahwa kita memiliki Yesus, Tuhan yang telah mengalahkan kematian pada hari yang ketika dia bangkit dari kematian, maka kita harus percaya juga bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang menjaga kita sampai saat ini. Kita memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dia berjanji dia akan pergi lebih dahulu untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ini adalah suatu pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Saudara sekalian, minggu ini kita memperingati apa yang disebut dengan Minggu Palma atau Minggu Palem. Yang mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus dieluk-elukan sebagai Raja yang membawa damai. Dia dieluk-elukan oleh orang-orang yang melambaikan daun palem. Dan daun palem yang dilambai-lambaikan ini menggambarkan suatu kemenangan. Seakan-akan Yesus itu didaulat sebagai seorang raja, raja pemenang. Padahal saat itu sebentar lagi dia akan menderita dan disalibkan dan dikuburkan. Minggu Palem ini sebetulnya mengingatkan kepada kita bahwa ancaman penderitaan dan kematian berubah menjadi satu kemenangan. Karena apa? Karena iman kita. Yesus mengubah ketakutan, ancaman menjadi kemenangan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kematian dan penderitaan dan kubur itu bukanlah tujuan akhir kita. Tetapi itu adalah bagian dari hidup kekal. Mari saudara sekalian, kita ubah sikap kita sebagai pemenang. Karena kita tahu bahwa hidup atau mati kita bersama dengan Yesus yang mengalami kematian dan bangkit pada hari ketiga. Inilah kekuatan kita di dalam menghadapi situasi saat ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, tolonglah kami agar kami terus diberi kekuatan berjuang di dunia ini, bertanggung jawab atas waktu dan nafas yang Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami dan saudara-saudara kami yang lain. Dan biarlah Engkau menjadikan hidup kami ini sebagai berkat bagi orang lain di dalam rangka menjalankan misi Tuhan di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Secara khusus kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Untuk pemerintah kami, berikan hikmat dan bijaksana kepada mereka semua. Mulai pimpinan dari yang teratas sampai yang ada di bawah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka dalam mereka mengatur situasi yang ada saat ini Tuhan. Dalam menangani virus corona. Berikan kepada mereka kebijaksanaan Tuhan. Dan kami bagi bangsa Indonesia ini, berikan kepada kami hati yang mau belajar taat kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Tuhan dalam kemurahan-Mu, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran. Dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh. Dalam ikatan damai sejahtera. Dan dalam kebenaran hidup. Secara khusus kami mau berdoa untuk gereja Anglikan Tuhan. Tuhan, Kau juga menolong kami semua dari pimpinan sampai kami jemaat-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu Bapa. Berikan kami kekuatan, keteguhan hati dalam menghadapi suasana yang terjadi pada saat ini. Tuhan dalam kemurahan-Mu, kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa. Mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani, hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang saat ini ditinggalkan oleh anggota keluarga yang kekasih. Biarlah kiranya Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Dan saat ini kami juga semua yang masih ada Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami menghadapi situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur bagi persembahan yang ada. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu. Dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Anglikan Indonesia Jemaat Paulus Bandung. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Sampai jumpa.